ونعوذ ومن يضلل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال بعض السلف: إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة غفر لكل أهل العرفة وهو أفضل يوم في الدنيا. وفيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان واقفا إذ نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أهل الكتاب: لو أنزلت هذه الآية علينا لجعلناها يوم عيد. وقال عمر رضي الله عنه: أشهد لقد أنزلت هذه الآية في يوم عيدين اثنين، يوم عرفة ويوم جمعة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. Ba'du ulama salaf. Ulama salaf adalah ulama yang hidup sebelum tahun 300. Jadi dari wafatnya Nabi sampai 300 tahun berikutnya itu namanya ulama salaf. Dari 300 ke bawah sampai sekarang itu kalau ada ulama, apapun bagaimanapun kealiman orang tersebut, maka dia termasuk ulama mutaakhirin. Dengan demikian 4 mazhab itu ulama salaf semua. 4 mazhab itu semuanya ulama salaf. Yang termuda adalah Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Imam Ghazali memuat pernyataan sebagian ulama salaf, tapi tidak mencantumkan siapa dia. Apa kata dia? Ketika wukuf di Arafah bersamaan dengan hari Jumat,
maka semua jemaah haji di padang Arafah diampuni oleh Allah. Wa huwa afdalu yaumin fid dunya. Hari Arafah merupakan hari yang terbaik di dunia ini. Di dalam hitungan tahunan, kalau terbaik dihitung mingguan adalah hari Jumat. Wa fihi haji Rasulullah, di dalam bersamaan dengan hari Jumat itu Rasulullah melaksanakan haji yang disebut dengan haji wada. Dan pada saat Rasulullah wukuf di Arafah, turunlah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian dan aku tumpahkan nikmat kepada kalian dan aku tetapkan hanya agama Islam yang aku terima. Lalu ahli kitab, orang Nasrani dan orang Yahudi, ketika mendengar informasi turunnya ayat ini, apa kata mereka? Seandainya ayat ini diturunkan terhadap orang Yahudi dan Nasrani, kami akan berpesta. Sayyidina Umar menyatakan, asyhadu laqad unzilat hadhihi ayat, aku bersaksi, aku ada di dekat Nabi, aku bersama Nabi, bahwa ayat ini diturunkan di 2 hari yang sama-sama istimewa. Pertama hari Arafah, kedua hari Jumat. Pernyataan ini ada banyak hal yang patut kita terangkan. Pertama, ada anggapan, dan ini bukan anggapan sih, sebab memang kenyataannya seperti itu. Ada anggapan, ada keyakinan orang bahwa orang yang wukuf pada hari Jumat itu namanya Haji Akbar. Barang siapa yang wukuf haji, melaksanakan ikut haji Akbar yang hukumnya hari Jumat, katanya sama nilainya dengan 70 kali haji. Informasi ini palsu, tidak benar. Keterangan riwayat ini dapat kita temukan di Syarah Idah Imam Nawawi. Itu menerangkan di situ bahwa hadis itu hadis palsu. Kepalsuannya di mana? Orang yang wukuf pada hari Jumat itu orang yang melaksanakan haji Akbar itu sama dengan haji 70 kali. Itu palsu. Dan banyak orang terkecoh, ketipu dengan informasi ini, sehingga kalau haji Akbar bagi orang yang berduit, mau bayar berapapun aku berani bayar. Itu yang terjadi. Namun kita tidak bisa mengingkari, itu perlu dicatat, tidak bisa mengingkari bahwa kalau wukuf bertepatan hari Jumat, otomatis sudah barang tentu lebih istimewa daripada hari yang lain. Yang namanya hari Jumat kok. Jadi hari Jumat itu hari yang istimewa. Segala sesuatu kita melakukan kebaikan tepat pada hari Jumat, itu pasti dilipat gandakan oleh Allah. Itu benar. Tapi yang disalahkan yang tadi, yang tidak dibenarkan hadis itu adalah sama dengan haji 70 kali. Itu palsu, nggak benar. Jadi kalau kita tidak bisa mengingkari bahwa orang wukuf di hari Jumat adalah mesti sudah otomatis dia akan memperoleh
pahala yang berlipat dibanding selain hari Jumat. Waduh, luar biasa Jumat ini, meninggal hari Jumat punya keistimewaan, gitulah. Jadi mesti punya keistimewaan. Itu yang pertama yang saya luruskan. Yang kedua, anggapan haji akbar. Ini enggak ada, istilah haji akbar itu enggak ada. Istilah haji akbar itu tidak ada. Setiap tahun, setiap pelaksanaan haji itu adalah haji akbar semua. Yang haji kecil itu adalah umroh. Dalam surat haji kan Yaumul Hajjil Akbar itu bukan berarti hari Jumat, bukan. Jadi haji tiap tahun itu namanya haji akbar. Yang haji kecil itu umroh. Orang kan mengidikkan, oh tahun ini haji akbar, kenapa? Soalnya hukumnya hari Jumat itu keliru, nggak ada ketetapan seperti itu, nggak ada. Jadi pertama, kelipatan 70 kali lipat wukuf hari Arafah itu nggak benar, palsu. Maksudnya palsu atas nama Nabi nggak pernah menyatakan seperti itu. Kemudian status haji akbar pun juga tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tidak ada Al-Quran dan hadis menentukan bahwa wukuf Arafah hari Jumat itu haji akbar, nggak ada. Semua haji itu akbar. Setiap jadi yang bakal setiap hari Yaumun Nahar itu Yaumul Akbar. Ya. Jadi jangan salah paham, yang dikritisi oleh para ulama masalah pelipatan. Tapi wukuf hari Jumat itu sudah mestinya mendapatkan pahala lebih dari hari sebelumnya. Dan di hari Jumat itu adalah haji di mana Rasulullah yang melaksanakan haji wada. Dikatakan dalam kitab Tirmidzi, Rasulullah haji itu 4 kali, yang 3 kali sebelum beliau jadi nabi, dan setelah beliau jadi nabi baru 1 kali saja. Atau paling tidak sebelum perintah haji itu Rasulullah haji 3 kali dalam Tirmidzi. Setelah perintah haji tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah baru sekali saja haji, itu pun haji pamitan. Namanya haji wada. Haji wada. Sudah saya terangkan kenapa Rasulullah kok menunda hajinya, padahal diperintahkan tahun ke-6 Hijriah, baru beliau melaksanakan tahun ke-10 Hijriah. Ya, banyak faktor ya, sudah saya terangkan, tidak akan saya ulangi lagi. Nah, di haji wada ini turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pertama, saya pernah ngisi di Departemen Agama di KUA. Saya tanya kepada mereka, kenapa sih dalam pelajaran agama di sekolah, baik umum maupun di madrasah, kok ada pelajaran yang meyakinkan para santri dan murid bahwa ayat terakhir yang turun itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ternyata para pegawai di situ yang merupakan pegawai keagamaan kaget, saya tanya gitu. Loh, emangnya gimana ya? Ya inilah saya katakan, ini ada apa sih? Kenapa kok tidak sejujurnya disampaikan kepada anak-anak didik? Atau kalau menyampaikan ini ayat terakhir harus diterangkan dong, jangan sampai menanamkan kebodohan terhadap mereka. Apa?
Ya, ini bukan khilaf ulama, bukan. Ini sepakat para ulama ahli Al-Quran sama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati diturunkan di Arafah haji wada. Turunnya ayat ini bukan berarti putusnya hubungan Rasulullah dengan Jibril. Tidak putus. Langit dengan bumi tidak putus. Ayat ini penutup dari ayat-ayat yang membicarakan tentang hukum dan akidah. Selesai sudah sempurna, hukum sudah saya terapkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, tauhid sudah saya terangkan, akidah sudah saya terangkan, syariat sudah saya terangkan. Tapi tidak putus dengan Rasulullah Jibril. Coba, jadi saya ke teman-teman para jemaah ketika itu, coba aja ustaz-ustaz saya tanya, ketika ayat ini turun, antara ayat ini dengan wafatnya Rasulullah jaraknya 81 hari. Jadi setelah al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu baru 81 hari berikutnya Rasulullah meninggal. Ada ayat yang 9 hari sebelum Rasulullah wafat, apa? Al-yawma wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini turun 9 hari sebelum Rasulullah wafat. Ini kita anak didik jangan sampai dibodohi masalah sejarah. Kalau lembaga pendidikan agama, ma'arif atau yang lain tetap mempertahankan, harus diterangkan. Ini ayat terakhir yang bicara masalah hukum. Setelah itu enggak bicara hukum. Al-yawma akmaltu, itu tadi pertimbangannya. Bahkan antara ayat ini dengan wattaqu itu ada ayatul riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Itu ayatul riba. Sehingga Rasulullah tidak sempat menafsirkan. Itu sejarah yang sebenarnya seperti itu. Jadi ini bukan perbedaan pendapat. Jadi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Ini sudah jelas bahwa tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali Islam. Kenapa kok ada yang ngomong sama aja? Orang-orang liberalim. Belum tentu boleh jadi agama lain juga benar. Omongan apa lu? Kalau orang yang ngomong seperti itu orang non-muslim ya nggak masalah sih. Kadang-kadang tokoh-tokoh agama yang ngomong seperti itu. Boleh jadi agama lain juga benar. Kalau kita dianggap orang agama yang ego, hanya mengaku kebenaran dirinya sendiri, tidak menolak, itu bukan kita, Allah yang menentukan. Allah hanya Islam yang mengakui, yang diakui yang lain tidak. Allah, sehingga kita ini mengikuti apa kata Allah Subhanahu, bukan kita. Jadi hadis ini ayat ini diturunkan di Arafah pada tahun 9 Dzulhijjah 81 hari sebelum Rasulullah wafat. Ya. Dan masih komunikasi hubungan Rasulullah dengan malaikat Jibril tetap berjalan sampai wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Itu pun tidak putus total dengan Jibril, artinya putusnya ayat Al-Quran sampai wattaqu yawman turja'un, ini putus Al-Quran sudah selesai. Tapi tidak ada, bukan keputusan malaikat Jibril dan Rasulullah. Sebab ketika Rasulullah nazak sakratul maut, malaikat Jibril masih turun, tapi sudah tidak menyampaikan wahyu. Jadi wahyu terakhir total, nggak ada ayat turun lagi wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Subhanallah, ternyata turunnya ayat ini tidak hanya umat Islam yang
apa yang merasa bangga, di sisi lain juga sedih. Sebab pada turunnya ayat ini ada Sayyidina Abu Bakar malah nangis. Nangis. Ketika itu, kenapa engkau nangis? Bukankah agama kita sudah sempurna? Apa jawab Abu Bakar? Bila sesuatu itu sudah sempurna, kita tunggu bergesernya kesempurnaan itu. Itu yang ditanya Abu. Yang kedua, ini berarti ada tanda-tanda Rasulullah akan meninggalkan kita. Sebab Rasulullah sebagai penerima wahyu. Jadi kata orang Yahudi dan Nasrani, seandainya ayat ini turun ke kami akan berpesta. Ya, sementara umat Muhammad tidak, justru sedih. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Rawahu Tabrani fil Awsat wal Hakim fil Mustadrak. Doa Rasulullah. Ya, bila selama ini kita keliru ziarah orang haji, ke depan harus diluruskan. Ya, kemudian begitu pula cara penjemputan jemaah haji. Rasulullah berdoa. Doa Rasulullah ini direkam oleh Imam Tabrani dan Hakim dalam Mustadrak. Ya Allah, ampunilah orang yang sudah haji dan ampunilah orang-orang yang didoakan oleh orang yang pulang haji. Ampunilah orang-orang yang sudah haji dan ampunilah orang-orang yang didoakan oleh orang yang pulang haji. Apa Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Idah menyatakan, pertama, orang pulang haji itu hendaknya jangan masuk rumah sebelum sholat 2 rakaat di masjid setempat. Biasanya kalau orang Madura dijemput di Sukolilo, kemudian mampir di Ampel, itu tepat. Jadi dalam kitab Idah itu jangan nyelonong ke rumah dulu. Kalau di sini kamu ya ke sini dulu sholat sunnah di sini. Itu dalam kitab Idah. Ya, jangan langsung nyelonong ke rumah. Disunahkan di masjid setempat. Yang kedua, bagi penziarah, ziarah orang haji yang paling ampuh, yang paling istimewa adalah menziarahi pendatang haji sebelum masuk rumah. Nunggu di bandara atau di masjid. Itu yang paling jos gitu loh. Sebelum masuk rumah, langsung rangkul dia. Doanya ya jos, baunya juga jos. Ya. Ini dalam kitab Idah seperti itu. Ya mungkin umroh juga seperti itu. Jadi kalau kita ingin yang istimewa, segeralah nunggu di depan pintu. Jadi kadang-kadang sudah menjadi tradisi ya. Ketika mau masuk rumah sudah di luar rumah sudah ya. Mau masuk rumah sudah dicegat oleh orang. Itu ada tradisi. Anjuran di dalam agama. Anjuran di dalam kitab Idahul Al-Manasik. Ya. Allahumma lil haji wa liman istaghfara lahul. Yang ketiga, yaitulah yang harus ditekankan. Bahwa kita ziarah haji itu nomor 1 untuk minta barokah doa. Itu nomor 1. Untuk minta doa itu nomor 1. Coba kadang-kadang pulang ziarah, gimana hajinya? Cuman dapat siwa ketok katanya. Ya Allah, baru datang barokah cuma dirasani, cuma dapat siwa ketok. Terus kurmanya paling beli di Ampel. Maunya apa sih kamu? Ini banyak yang dengar seperti itu. Gimana ziarah? Iya. Hajinya kenapa? Cuma dikasih dupa
satu lunjur gitu ya. Kemudian kurmanya kayak kue ampel, bukan kue Mekah. Ya Allah, orangnya apa gitu. Doa itu yang harus kita utamakan. Doa itu yang terpenting, itu doa. Eman. Kenapa? Sebab begini, di sini bukan hanya mengejar doanya orang pulang haji yang terkabul, tapi juga doanya Rasulullah. Allahumma ighfir lil haji wa liman istaghfar lahul hajj. Ya Allah ampunilah, itu Rasulullah, ya Allah ampunilah orang yang sudah haji dan orang-orang yang didoakan oleh orang yang pulang haji. Ya. Yang pulang haji. Sampai kapan? Nah, nanti waqala Mujahid wa ghairu minal ulama innal hajja idza qadamu Makkah talaqqathumul malaikatu fasallamu ala rukbanil ibil wa safahu rukbanal khumur wa tanaku al masyata itinaqan. Coba Mujahid adalah tokoh tafsir dari kalangan tabi'in. Ya, tokoh tafsir dari ini muridnya Ibnu Abbas. Langsung. Jadi urusan tafsir tabi'in berguru kepada Ibnu Abbas, yang paling menonjol ilmu tafsirnya adalah Imam Mujahid. Apa kata dia? Orang haji ketika pulang dari Mekah, talaqqathumul malaikatu fasallamu ala rukbanil ibil. Pulang perginya orang haji itu langsung dijemput oleh para malaikat. Datangnya dijemput oleh malaikat, pulangnya pun juga dijemput oleh malaikat. Sehingga Hasan Basri menyatakan, waqal Hasan man mata aqiba Ramadan aw aqiba ghazwin aw aqiba hajjin mata syahida. Barang siapa yang meninggal dunia sepulang haji, barang siapa yang meninggal dunia keesokan Ramadan, setelah puasa meninggal dunia, maka kematiannya dinilai mati syahid. Sebab baru suci kan. Nah, sekarang dan sampai sekarang saya belum menemukan keterangannya, tapi nggak masalah ya. Di kampung di Madura harusnya Pak Dokter, itu di Madura itu dulu, tapi sekarang sudah nggak berlaku. Dulu waktu saya kecil, orang yang pulang haji nggak boleh keluar rumah sampai 40 hari. Di Jakarta gimana? Enggak. Jadi orang Madura dulu, tapi sekarang enggak. Sekarang udah dapat 1 minggu nggak ada tamu udah keluar. Dulu begitu, 40 hari nggak keluar. Baru keluar setelah 40 hari keluar. Saya tidak menemukan. Justru yang saya temukan adalah lebih dari itu. Apa? Bukan hadis, tapi pernyataan Sayyidina Umar yang lebih dikenal dengan hadis mauquf. Ya, jadi ketika sebuah pernyataan diucapkan oleh sahabat, itu namanya hadis mauquf. Dan status mauquf itu ya sama dengan marfu, bisa sahih, biasa bisa. Apa? Al-hajju maghfurun lahu wa liman istaghfara lahu fi syahri dzilhijjah wal muharram wa safar wa 20 min rabiul awal. Orang yang pulang haji itu diampuni, dan juga orang-orang yang ziarah dan didoakan oleh haji itu diampuni. Sampai kapan ampunan itu? Sebulan sejak pulang haji, bulan Muharram sebulan ini, kemudian sampai tanggal 10 bulan Safar. Ini bukan 40 hari loh. Ya, kalau bulan, iya, kalau pulangnya hari tanggal tadi tanggal 1 ya. Kalau pulangnya tanggal 1 tadi pas 40 hari. Sebab bulan 1 bulan Muharram, kemudian 10 plus 10 hari di bulan 40. Kalau pulangnya kloter pertama.
Kalau pertama kan 2 hari setelah lempar jumroh kan mereka pulang. Berarti lebih dari 40. Pernyataan Sayyidina Umar, orang haji itu diampuni, dan orang yang diampuni, yang dimaafkan, juga diampuni orang yang ziarah haji di bulan haji, bulan Muharram dan 10 Rabiul wa Ashrin min Rabi'in Awal. Berarti 2 bulan 10 hari. 2 bulan 10. Tentunya kita pakai logika atau perpaduan, gabungkan dengan hadis lain. Selama masa itu kita tidak melakukan hal yang dapat merusak ibadah. Nah, ini catatannya. Kalau ini kita dihitung bulan apa? Bulan Muharram, bulan Safar, 10 Rabiul Awal, ya. Ini kalau selama ini kita tidak merusak ibadah kita. Tapi ampunan itu terhadap nempel kepada kita, juga kita mungkin ziarah tidak langsung. Sudah 40 hari kok baru ziarah. Itu masih diampuni kapan? Ketika kita tidak merusak amal ibadah. Banyak amal yang merusak. Maksud merusak di sini merusak pahalanya, seperti iyyakum wal hasad fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati jangan kau iri dan dengki, sebab iri dan dengki itu dapat merusak kebaikan sebagaimana api itu dapat menghanguskan kayu bakar. Banyak kalau ghibah, banyak yang itu. Jadi dari pernyataan ini saya bisa mengambil kesimpulan wajar orang tua dulu jangan keluar rumah sampai 40 hari. Sebab apa? Kalau yang namanya keluar rumah rawan terhadap kemaksiatan. Jadi emani, jadi ketika kita dalam kondisi suci jangan keluar, kecuali kita mampu untuk membentengi diri dari kemaksiatan. Kalau namanya keluar bertetangga ya sudahlah gitu. Sehingga apa? Katakanlah tanda kutip katanya sampai 40 hari itu malaikatnya nimpel. Oke. Tapi kalau melakukan maksiat kabur malaikatnya kembali ke Mekah. Ya. Waqad kana fi sunnati salaf ay yushayyi'u al-ghazat wa yastaqbilu al-hajj wa yakabbiru baina ayyurihim wa yas'aluhum ad-du'a lahum wa yubadiruna dhalika qabla ayatadannasu bil atham. Cara dalam ini ziarah haji itu seringkali kita mengikuti tradisi orang Arab. Apa tradisi orang Arab? Ngerangkul kalau ketemu ya. Orang Arab kalau ketemu ngerangkul. Ya. Tapi ada yang dilupakan. Yang kita ikuti hanya rangkulannya. Ada perintah dalam kitab ini, ya, di dalam menghadapi menjemput jemaah haji, yukabbiru baina ayunihim, mencium keningnya. Jadi di samping dia merangkul, cium keningnya orang baru haji itu. Secara itu bukti penghormatan terhadap orang yang sudah bersih. Yang kita bicarakan ini haji yang mabrur loh, ya, haji yang mabrur. Haji yang kita bicarakan kita tidak bicara yang mardud, bukan. Tidak. Kenapa dikatakan di sini? Jadi pertama ketika menjemput jemaah haji langsung dicium keningnya dan langsung minta didoakan segera sebelum ayatadannasu bil atham, sebelum dia berlumuran dengan perbuatan dosa. Sebab apa kata sebuah hadis? Al-hajju yahdimu ma qablahu. Haji itu dapat menghanguskan, membersihkan segala dosa yang telah kita lakukan. Sehingga kalau pulang haji, di haji mabrur kan, haji mabrur berarti bersih. Segera cium keningnya, ya, kemudian minta doanya sebelum berlumuran dosa lagi.
Sehingga ini strategi orang-orang tua dulu, jangan keluar rumah, haji kamu. Jadi di kening, kecup keningnya. Ya, ini dalam kitab Qutul Qulub diterangkan. Juga dimuat oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi dari ini itu yang kita satu harapan dari jamaah haji yaitu, ya, itu satu harapan dari jemaah haji yaitu doanya para jemaah. Nah, ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Kenapa? Yang ngaji lebih tua dari kita mencium minyak surga. Ini awalnya begini Pak Dokter, ya bagus. Awalnya ini tradisi apa enggak ya gitu. Sebab memang orang Arab begitu. Tapi ternyata setelah saya baca kitab, ini bukan tradisi ternyata. Anjuran mustahab yang gitu. Mustahab. Awalnya saya mengatakan tradisi ya gitu. Di Arab ya saya sebagai orang yang lama sekolah di Arab, dikira saya tradisi Arab. Ya. Terutama kalau orang Arab itu terhadap para ulama, para kiai, cium tangan langsung ini saya pernah ngisi di Jakarta, ngisi kajian di Jakarta. Kemudian ada orang Arab ikut kajian saya, langsung dia mendekat, Ustaz, ya boleh nggak mencium keningnya gitu. Gitu. Orang Arab ini ngerti ya, jadi mencium. Jadi orang Arab itu kalau kepada ulama ya itu langsung ini yang dikejar. Sebab ya di situ. Jadi pernah di Jakarta langsung mendekat, Ustaz, boleh nggak cium keningnya? Oh jangan, nggak usah. Ini bukan, saya ini bukan orang alim, bukan kiai, bukan. Hanya tahu itu saja. Jadi jenengan nggak berhak untuk mencium saya. Gitu loh. Ya, tapi setelah saya membaca Ihya Ulumuddin, ini ternyata ini ada keterangannya yang gitu. Jadi alhamdulillah setiap tradisi ajaran orang tua dulu yang hampir tidak menyampaikan apa dalilnya, ketemu semua di situ. Di kita ketemu ini. Jadi orang-orang dulu para wali songo itu nggak menyampaikan hadis, sebab yang ikut itu kan orang Hindu Buddha, orang Hindu kan, orang Buddha kan, orang-orang yang tidak kenal bahasa. Jadi percuma, seolah-olah mereka percuma aku menyampaikan hadis, langsung aja saya sampaikan ini kandungannya. Ya, ternyata juga seperti ini. Wa kana min sunnatis salaf. Jadi min sunnatis salaf. Jadi ulama yang hidup 300 tahun pertama itu yang dilakukan. Ya, yang pertama itu tadi, jadi ulama salaf yang pertama itu tadi ulama salaf idza waqafa yaumul arafah yaumul jum'ah uqfa li kulli ahli arafah. Maka diceritakan apa? Diceritakan bahwa wa yurwa an Ali bin al-Mawfiq qala hajjatu sanatan falamma kana lailatu arafah namtu bimina fi masjidil khaif faraitu fil manam ka'anna malakaini qad nazala minas sama alaihima thiyabun khudrun fanada ahaduma sahibahu ya Abdullah faqala al-akhar labbaika ya Abdullah qala tadri kam hajja baita rabbina fi hadhihi sana. Ali bin al-Muwaffaq itu melaksanakan haji di satu kesempatan, ya, pada malam Arafah, berarti nginep di Mina. Ini kalau kita haji ingin mengikuti langkah Rasulullah sebelum ke Arafah, nginep di Mina dulu. Dan program jemaah haji Indonesia tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti jejak Rasulullah, ya harus cari taksi sendiri, jalan sendiri. Nggak bisa mengikuti program pemerintah. Jadi Rasulullah itu program hajinya sebelum malam 9 itu nginep di Mina. Ya. Ali bin Wafat ini ketika itu nginep di Mina di Masjid Khaif. Masjid Khaif itu juga buatan Nabi Ibrahim. Ya.
di Masjid Khaif di Mina. Dan di Masjid Khaif itu ada 4 nabi, kata guru saya ya. Ada 4 nabi setiap sholat duha di situ. Sampai sekarang. Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Soleh, Nabi Khidir. Ya, 4 nabi ini sholat duha di Masjid Khaif. Setelah malam harinya sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram lurus dengan pancoran emas. Ya, saya seringkali kalau ada orang minta izin ke saya arahkan ke situ. Jam sekian kamu duduk di situ. Di situ ada 4 nabi berkumpul. Kalau kau bersih tulus pasti ketemu kamu. Mesti ada di situ. Jadi di Masjid Khaif Ali ini bermimpi diturun 2 malaikat turun. 2 malaikat turun itu sama-sama pakaian hijau. Berdialog, kawan, tahu nggak berapa orang yang haji tahun ini? Lah, aku nggak tahu berapa. Ini malaikat dalam mimpi. Kemudian malaikat yang tanya itu menjawab, Hajja baita rabbina 600.000. Yang haji tahun ini 600.000. Terus kira-kira tahu nggak kamu? Fatadri kam kubil minhum, berapa dari 600.000 yang diterima? Yang diterima. Aku nggak tahu. Lalu malaikat yang pertama jawab, dari 600.000 itu yang diterima hanya 6 orang. Dari 600.000 yang diterima hanya orang. Qala thumma rattafa'a fil hawa faghaba anni fantabatu faz'an wa tamamtu ghamman shadidan. Setelah ngomong gitu, 2 malaikat itu kembali ke langit. Aku sedih. Kata Ali bin Al-Muwaffaq, aku sedih. 600.000 diterima 6 orang. Aku apa termasuk yang 6 orang atau yang 6 orang? Kata Ali bin Al-Muwaffaq. Sedih dia. Faina akunu ana fi sitti anfusin. Apakah saya termasuk dari 6 orang yang diterima atau enggak? Dia penasaran, khawatir dan penasaran. Ya, cemas dia. Udah, pagi harinya Ali Muwaffaq itu seperti yang lain berangkat ke Arafah, wukufnya Arafah. Ya. Faqumtu indal mas'alil haram fajaltu afakiru fi kathil khalqi fi qillati man qubila minhum fa'amalin naum. Setelah pulang dari Arafah, pulang ke Muzdalifah, tertidur di Mas'alil Haram. Tertidurnya Ali Al-Muwaffaq itu tertidur karena capek berpikir. 600.000 anak 6 orang yang diterima. Posisiku di mana ini? Apa termasuk yang 6 orang atau di luar itu? Tertidur. Dalam tidurnya di Mas'alil Haram tersebut, kembali 2 malaikat yang tadinya turun di Mina turun dan menyatakan fanadahdu ma sahibahu wa hadha dzalikal kalam bi aini faqala atadri madza hakama rabbuna azza wa jalla fi hadhihi laila. Kawan, setelah wukufnya Arafah di Masjidil Haram, kamu tahu nggak keputusan Allah pada malam hari ini? Yang sebelum pelaksanaan wukuf, Allah menentukan kira-kira 6 orang yang akan diterima nanti. Lah, nggak tahu. Fa innahu haba likulwadin min al-cita mi'ata alfin. Tahukah kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang tadinya memberi keputusan dari 600.000 orang hanya 6 orang yang diterima? Kebijakan Allah menyatakan setiap 1 orang dari 6 orang itu bisa menarik 100 orang dari yang lain. Jadi gara-gara diterimanya 6 orang ini semuanya keterima. Semuanya 1 orang 600, 1 orang 100 orang. 100.000 maksudnya. Wahidin minasiti mi'ata alfin, 100.000. Berarti lebih dari itu. Mi'ata alfin.
likulli fa innahu wahaba likulli wahidin min minasita mi'atu al 100.000 rositu mi'atin. Jadi yang haji kan 600.000, kemudian yang diterima 6 orang. Setiap satu orang itu bisa menarik 100.000. Jadi lengkap semuanya Getri. Fantabahtu rabbi minasur ma yajillu wa yajillu anil. Aku baru terbangun dari tidur dan aku bahagia. Artinya apa? Inilah kedahsyatan doa orang yang sudah haji. Kedahsyatan doa yang sudah haji. Makanya yang sudah haji, pertahankan kesucianmu. Jangan sampai dikotori dengan perbuatan tercela lagi dengan disengaja. Kenapa saya katakan dengan disengaja? Namanya manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Yang jadi masalah kalau kita sengaja melakukan dosa. Kalau tidak sengaja tergelincir itu hal yang lain. Hal yang lain. Ya, al-insanu mahallal khata'an. Ya, innallaha tajawuzan muti'al khata' wan nisyan. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kekeliruan orang dalam berbuat dosa, ya, atau lupa orang melakukan dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jadi masalah sekarang orang yang sudah haji malah masih terjun kepada perbuatan maksiat lagi. Demikian yang dapat sampaikan. Pertemuan berikutnya kita membahas tentang keutamaan Baitullah dan Makkatul Mukarramah. Mudah-mudahan ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Allahu fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Walhamdulillah ala kulli halin. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.